Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi kebutuhan perangkat lunak dan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, yang pertama dengan saya sendiri, Ayuna Meli Stefani, dengan NIM 220512140055. Lalu saya Sinasaya Zekari dengan NIM 220512140057. Kemudian saya Dava Reanantoro dengan NIM 2205 1214 069. Lalu ada saya Diana Putri Kurniawati dengan NIM 2205 1214 073. Saya Gina Pusatyo dengan 2205 Yang pertama, apa itu requirement analysis? Requirement analysis atau analisis kebutuhan adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi mengenai sistem atau perangkat lunak yang dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga harapannya adalah sistem informasi yang akan kita buat dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugasnya. Requirement analysis merupakan tahap awal yang harus dilalui sebelum membangun sistem informasi. Di tahap ini, kita akan mendeskripsikan sistem informasi seperti apa yang akan kita bangun, kemudian sistem apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Next. Lalu unsur tahapan requirement analysis. Tahapan analisis kebutuhan adalah proses yang terstruktur untuk memahami, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem, aplikasi, ataupun proyek. Analisis kebutuhan ini membantu memastikan bahwa solusi yang dikembangkan memenuhi tujuan bisnis dan memenuhi harapan pengguna. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur tahapan requirement analysis. Yang pertama yaitu WO, yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek atau sistem termasuk pengguna, manajemen, pengembang, dan pihak terkait lainnya. Lalu ada where, yaitu menentukan lokasi atau lingkungan di mana aplikasi atau sistem akan digunakan, baik secara geografis maupun teknologi. Lalu ada when, yaitu menetapkan jadwal dan waktu pelaksanaan proyek, termasuk tenggat waktu, jadwal pengembangan, dan periode aplikasi peluncuran aplikasi. Lalu yang keempat ada why, yaitu mengidentifikasi tujuan dan alasan di balik pengembangan aplikasi atau sistem, termasuk manfaat yang ingin dicapai dan masalah yang ingin dipecahkan. Yang terakhir ada how, yaitu merencanakan strategi dan metode implementasi, termasuk desain fungsional, arsitektur sistem, alur kerja, dan integrasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah diidentifikasi. Next. Selanjutnya ada manfaat analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan memiliki manfaat yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem, aplikasi, atau proyek apapun. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari melakukan analisis kebutuhan yang baik. Yang pertama yaitu pemenuhan regulasi dan kepatuhan. Dalam beberapa industri ada regulasi yang ketat yang harus dipatuhi. Analisis kebutuhan dapat membantu dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu memfasilitasi pengujian. Analisis kebutuhan yang baik dapat membantu dalam perencanaan pengujian yang lebih efisien dan efektif, karena pengujian dapat diarahkan untuk memverifikasi bahwa kebutuhan telah terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Melalui analisis kebutuhan, pemangku kepentingan dapat merasa lebih terlibat dalam proyek karena mereka merasa kebutuhan dan perspektif mereka dihargai dan diintegrasikan dalam perencanaan proyek. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu keselamatan dan keamanan. Analisis kebutuhan ini sangat penting, terutama jika sistem tersebut mengandung sebuah data yang sensitif atau yang terhubung dengan jaringan yang rentan terhadap serangan. Yang kelima yaitu basis keputusan yang kuat. Analisis kebutuhan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis selama proyek. Ini membantu dalam menentukan prioritas, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko dengan lebih baik. Lalu yang terakhir ada dokumentasi yang tepat. Hasil dari analisis kebutuhan adalah dokumen kebutuhan yang lengkap dan jelas. Dokumentasi ini menjadi panduan yang penting selama seluruh siklus pengembangan dan dapat digunakan sebagai referensi jika diperlukan.
Next. Lalu selanjutnya kami akan membahas mengenai teknik analisis kebutuhan dan skenario-nya dalam masing-masing metode yang akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu teknik analisis survei kuesioner. Survei kuesioner adalah salah satu teknik analisis kebutuhan yang dapat membantu aplikasi untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna atau pelanggan dengan mengumpulkan data dari sejumlah pertanyaan terkait dengan fitur, fungsi, desain, dan preferensi pengguna terhadap aplikasi yang akan dibangun, yang ditujukan kepada responden. Tujuan dari survei kuesioner adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan, valid, dan reliable tentang kebutuhan, harapan, preferensi, dan masalah yang dihadapi oleh pengguna atau pelanggan. Tahapan utama yang terdapat di dalam teknik requirement analysis questionnaire antara lain yang pertama yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup survei kuesioner. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui survei ini dan memilih siapa yang akan menjadi sasaran survei. Lalu yang kedua, pembuatan kuesioner dengan menyusun pertanyaan yang sesuai. Menyusun pertanyaan yang sesuai, jelas, mudah dimengerti, dan dapat diukur. Menghindari pertanyaan ganda yang dapat menghasilkan jawaban yang tidak relevan atau tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, menentukan metode pengiriman dan pengumpulan. Memilih metode pengiriman yang sesuai dengan sasaran responden dan mempertimbangkan privasi dan keamanan data responden, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan disimpan dengan aman, sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku. Lalu yang keempat yaitu melakukan uji coba survei kuesioner. Sebelum meluncurkan survei secara luas, uji coba dilakukan dengan sejumlah responden sampel. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah potensial dalam kuesioner. Lalu yang kelima, melakukan analisis data survei kuesioner. Setelah survei selesai, data dikumpulkan yang diperoleh dari responden. Dapat berupa data kualitatif, tanggapan bebas, atau data kuantitatif atau jawaban berbentuk angka. Lalu yang keenam yaitu menyajikan hasil analisis data survei kuesioner. Membuat laporan atau presentasi yang merinci tujuan utama dari analisis data dan menyertakan grafik, tabel, atau visualisasi data lainnya untuk mendukung, serta menjelaskan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan memberikan rekomendasi yang relevan. Selanjutnya yaitu skenario tahapan analisis teknik survei kuesioner dalam perancangan aplikasi kami. Yang pertama yaitu tim perancangan aplikasi Trinity Shoe Laundry menentukan tujuan dan ruang lingkup survei kuesioner dengan mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan preferensi pengguna aplikasi. Yang kedua, merancang pertanyaan yang akan berkaitan dengan preferensi pelanggan terkait fitur-fitur aplikasi yang diharapkan, pengalaman mereka dalam menggunakan layanan laundry sepatu. Yang ketiga, tim perlu menentukan metode pengiriman dan pengumpulan, serta memastikan bahwa metode yang dipilih sesuai dengan karakteristik pengguna target. Yang keempat, sebelum meluncurkan survei kepada klien yang lebih luas, tim perancangan akan melakukan uji coba kuesioner dengan sejumlah kecil pengguna. Yang kelima yaitu tim perancangan melakukan analisis data survei kuesioner dalam memahami kebutuhan pengguna, preferensi, dan masalah yang perlu diatasi dalam perancangan aplikasi kami. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis data survei kuesioner dalam bentuk laporan atau presentasi kepada manajemen dan tim perancangan. Selanjutnya yaitu teknik analisis wawancara. Untuk memahami dan mengerti kebutuhan pengguna, teknik berbasis wawancara digunakan untuk menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Survei ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna jasa laundry sepatu.
Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan lebih detail. Wawancara dilakukan oleh konsumen yang menggunakan jasa laundry sepatu. Kemudian tahap analisisnya yang pertama yaitu mengatur pertemuan. Mengatur pertemuan dengan pemilik, manajer atau anggota staf, dan konsumen bisnis laundry sepatu untuk mendapatkan berbagai sudut pandang tentang layanan yang diberikan. Kemudian yang kedua, mengutarakan maksud dari wawancara. Para responden diberitahu tentang tujuan wawancara, yaitu untuk mengetahui lebih lanjut tentang permintaan mereka terkait layanan laundry sepatu. Kemudian yang ketiga, mengatur waktu wawancara. Rencanakan waktu yang tepat untuk wawancara dengan memperhatikan agar tidak mengganggu pekerjaan atau kewajiban pribadi responden. Next. Kemudian yang keempat, membuat jadwal wawancara. Membuat jadwal wawancara untuk menghindari konflik penjadwalan dengan kegiatan lain. Kemudian yang kelima, membuat panduan wawancara. Membuat panduan wawancara dengan pertanyaan yang mencakup berbagai topik layanan laundry sepatu, waktu penyelesaian, dan preferensi klien. Kemudian yang ketujuh, transkripsi wawancara. Membuat transkrip tertulis dari wawancara, mendengarkan rekaman wawancara, dan mengetik setiap kata yang diucapkan. Kemudian yang terakhir, pengkodaan data hasil wawancara, yaitu menganalisis data wawancara untuk menemukan tema atau pola jawaban yang umum. Next. Kemudian selanjutnya skenario dari tahapan analisis teknik wawancara aplikasi kami. Untuk yang pertama yaitu identifikasi pihak yang akan diwawancarai. Tim kami mewawancarai pemilik usaha untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang visi misi tujuan dan tantangan yang dihadapi oleh bisnis ini. Kemudian persiapan wawancara, kami menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang akan diajukan kepada setiap kelompok pihak yang akan diwawancarai. Memastikan pertanyaan-pertanyaan ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas layanan, harga, lokasi, dan waktu layanan. Kemudian pelaksanaan wawancara, tim kami mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada setiap kelompok pihak, kemudian memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan tanggapan mereka dengan rinci. Next. Kemudian analisis data wawancara. Setelah itu kami mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan masalah utama yang muncul dari wawancara dengan setiap kelompok pihak. Membandingkan tanggapan dari berbagai kelompok pihak dan tentukan kesamaan, perbedaan, atau kontradiksi dalam pendapat mereka. Kemudian pengembangan strategi perancangan. Berdasarkan hasil analisis wawancara, selanjutnya kami membuat strategi perancangan. Ini dapat mencakup pembaruan proses operasional, peningkatan kualitas layanan, penetapan harga yang kompetitif, dan pemasaran yang efektif berdasarkan preferensi calon pelanggan. Kemudian implementasi dan evaluasi. Terakhir, menerapkan strategi perancangan yang telah dikembangkan, memantau dan mengevaluasi implementasi strategi secara berkala untuk memastikan bahwa perubahan yang diperlukan terjadi dan memberikan hasil yang diinginkan aplikasi kami. Selanjutnya ada skenario tahapan analisis teknik observasi Trinity Shoe Laundry. Yang pertama ada persiapan awal. Tahap persiapan awal tercakup identifikasi tujuan, pemilihan tim, dan persiapan peralatan. Ini penting untuk memastikan bahwa proses observasi berjalan secara efisien. Yang kedua ada identifikasi target dan lokasi observasi. Menentukan target pelanggan dan lokasi observasi Selanjutnya ada observasi lapangan. Observasi pelanggan dan proses layanan secara langsung memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan pelanggan dan bagaimana layanan dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya ada wawancara tambahan. Opsional, tetapi wawancara tambahan dengan pelanggan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka. Yang kelima ada analisis data. Tahap ini melibatkan mengidentifikasikan pola dan tren dan prioritas kebutuhan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Yang keenam ada implementasi perubahan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah pengembangan strategi
perbaikan dan pengembangan layanan dan menguji sebelum implementasi secara luas. Selanjutnya ada evaluasi. Penting untuk terus memantau hasil perubahan dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya ada penyesuaian. Jika diperlukan, melakukan penyesuaian dan perbaikan lanjutan berdasarkan umpan balik pelanggan. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis dokumen, yaitu teknik analisis dokumen adalah teknik analisis kebutuhan studi dokumen yang berupa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan suatu proyek atau sistem dengan menganalisis dokumen yang terkait dengan proyek tersebut. Ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merancang atau mengembangkan sistem atau layanan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan menjadikannya sebagai referensi dalam analisis hasil penelitian. Selanjutnya ada tahap analisis dari teknik analisis dokumen ini. Yang pertama ada mengenali sumber dokumen yang berisi tahap dalam analisis dokumen, mengidentifikasi asal-usul dokumen dan relevan seperti artikel penelitian, proposal proyek, dan dokumentasi sistem yang sudah ada. Selanjutnya ada penghimpunan dokumen, di mana tim proyek harus mengumpulkan semua dokumen yang relevan yang terkait dengan proyek tersebut. Yang ketiga ada menganalisis konten dokumen, yang menganalisis isi dari setiap dokumen tersebut mencakup pemahaman konten dokumen seperti tujuan, pembatasan, persyaratan, dan informasi lain yang relevan. Yang keempat ada mengidentifikasi kebutuhan, di mana tim proyek harus mencari dan mengidentifikasi kebutuhan yang terkandung dalam dokumen tersebut berupa kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional sistem. Next. Selanjutnya ada memvalidasi kebutuhan, di mana tim proyek harus memastikan bahwa kebutuhan tersebut jelas, konsisten, dapat diukur, dan sesuai dengan visi proyek. Yang keenam ada mendokumentasikan kebutuhan, di mana kebutuhan yang telah diidentifikasi dan divalidasi harus didokumentasikan dengan teliti dan mencakup deskripsi yang jelas, prioritas, ketergantungan dengan kebutuhan lain, dan informasi tambahan yang relevan. Selanjutnya yang ketujuh ada manajemen perubahan, di mana tim proyek harus memiliki mekanisme untuk mengelola perubahan ini secara efektif dan memastikan bahwa dokumen kebutuhan selalu diperbarui sesuai kebutuhan. Yang kedelapan ada pelaporan hasil, di mana hasil dari analisis kebutuhan melalui analisis dokumen harus dilaporkan kepada pemangku kepentingan proyek. Laporan ini harus mencakup semua kebutuhan yang telah diidentifikasi bersama dengan informasi penting lainnya yang mungkin memengaruhi arah proyek. Next. Berikut adalah skenario dari tahapan analisis dokumen untuk Trinity Show Laundry. Yang pertama ada mengenali sumber dokumen, di mana identifikasi sumber dokumen yang relevan seperti proposal proyek, artikel penelitian, dan laporan bisnis yang berhubungan dengan layanan laundry sepatu Trinity. Lalu ada penghimpunan dokumen, di mana tim proyek Trinity Show Laundry mengumpulkan semua dokumen terkait proyek ini, termasuk spesifikasi teknis, artikel penelitian, sejenis, yang mungkin sudah ada, dan dokumen yang akan dibuat selama proses analisis kebutuhan. Yang ketiga ada menganalisis konten dokumen, yang di mana tim harus melakukan analisis konten tersebut agar memahami tujuan, persyaratan, dan informasi lain yang relevan terkait dengan proyek laundry sepatu. Next. Yang keempat ada mengidentifikasi kebutuhan dalam proses analisis konten dokumen. Tim proyek perlu mengidentifikasikan kebutuhan baik yang bersifat fungsional maupun non-fungsional dalam dokumen tersebut. Yang kelima ada memvalidasi kebutuhan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, tim Trinity juga harus memvalidasi bahwa mereka memiliki tujuan yang sesuai dengan visi proyek dan dapat diukur. Ini mungkin melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan lainnya. Lalu mendokumentasi kebutuhan, di mana
Kebutuhan yang telah diidentifikasi dan divalidasi harus didokumentasikan dengan teliti. Dokumentasi Trinity Show Laundry ini harus mencakup deskripsi yang jelas seperti prioritas dan ketergantungan dengan kebutuhan lain. Next. Yang ketujuh ada manajemen perubahan, yaitu selama proses analisis kebutuhan, tim proyek Trinity Show Laundry harus memiliki mekanisme untuk mengelola perubahan kebutuhan atau pemahaman proyek yang mungkin muncul selama perancangan Trinity Show Laundry. Yang terakhir ada pelaporan hasil, yaitu hasil dari analisis kebutuhan harus dilaporkan kepada pemangku kepentingan proyek. Laporan ini mencakup semua kebutuhan yang telah diidentifikasi bersama dengan informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi arah proyek Trinity Show Laundry. Next. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ayunda. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan dan skenario yang telah dibuat adalah analisis kebutuhan merupakan langkah kunci dalam perancangan aplikasi Trinity Show Laundry. Ini bukan hanya tentang menjawab pertanyaan berdasarkan WAO, where, when, why, and how terkait proyek, tetapi juga merupakan fondasi untuk memahami kebutuhan pelanggan dan bisnis. Selain itu, manfaat analisis kebutuhan mencakup pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan dan bisnis, mengidentifikasikan masalah potensial dan memberikan dasar yang kuat untuk desain pengembangan aplikasi. Dengan mengimplementasikan teknik analisis kebutuhan seperti kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis. Dan analisis dokumen yang dikenal untuk memainkan peran penting dalam mengumpulkan informasi, khususnya informasi yang diperlukan untuk merancangkan Trinity Show Laundry. Diharapkan perancangan aplikasi berjalan secara sukses. Baik, sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.